Oke, mari kita bahas ini. Kayaknya sebagian besar dari kita udah ngerasain 5G kan? Tapi tahu nggak sih kalau sebenarnya di belakang layar itu lagi ada upgrade gede-gedean yang bakal ngebuka semua potensi asli dari teknologi ini? Nah, ini nih pertanyaan kuncinya. Soalnya, ternyata nggak semua koneksi 5G itu sama. Pengalaman yang kita dapatin itu benar-benar tergantung sama jenis jaringan yang lagi kita pakai. Ingat nggak dulu waktu 5G pertama kali muncul? Heboh banget kan janjinya? Kecepatan kilat, latensi super rendah, semua serba terhubung. Kenyataannya, yang kita rasain sekarang itu, ya baru langkah awalnya aja. Semacam pemanasan sebelum kekuatan penuhnya keluar. Dan justru disinilah letak perbedaannya. Kalau kita paham bedanya dua jenis 5G ini, kita jadi ngerti kemana arah internet seluler di masa depan, dan kenapa ini penting banget buat kita semua. Oke, sekarang ayo kita bedah dua cara kerja utama jaringan 5G yang ada sekarang. Dengan ngerti dua-duanya, kita bakal lebih jelas kenapa seluruh dunia telekomunikasi sekarang ini lagi bergerak ke satu arah tertentu. Oke, jadi yang pertama ini adalah 5G yang mungkin paling banyak kita pakai sekarang. Anggap aja ini 5G yang numpang di atas infrastruktur 4G yang udah ada. Emang sih lebih cepat dari 4G, tapi otaknya atau inti jaringannya itu masih pakai punya yang lama. Nah, ini dia yang bakal ngubah permainan. 5G Standalone atau SA. Ini adalah jaringan 5G murni dari ujung ke ujung. Dia nggak butuh sandaran 4G lagi. Ini sistem yang benar-benar baru, dibangun dari nol khusus untuk 5G. Jadi, intinya gini deh. 5G NSA itu langkah awal yang pintar karena manfaatin yang udah ada. Tapi, 5G SA inilah tujuan akhirnya. Ini adalah arsitektur yang bisa ngasih semua fitur-fitur 5G paling canggih yang sering kita dengar itu. Dan revolusi ini tuh lagi terjadi sekarang juga. Industri telekomunikasi di seluruh dunia lagi rame-rame pindah dari NSA ke arsitektur standalone yang jauh lebih canggih ini. Pergerakannya cepat banget. Coba deh lihat angka ini. Diperkirakan nanti pas November 2025, bakal ada lebih dari 90 operator telekomunikasi di seluruh dunia yang meluncurkan jaringan komersial 5G Standalone. Angka ini nunjukin kalau perpindahan ini bukan lagi coba-coba, tapi udah jadi hal yang serius. Dan yang lebih gila lagi dari angka 90 tadi, itu adalah kecepatannya. Ada peningkatan sekitar 30 operator cuma dalam setahun terakhir. Ini nunjukin adopsinya di level industri itu cepet banget. Kutipan dari CTO Ericsson ini ngejelasin kenapanya. Para operator itu udah nggak mau cuma jualan kuota data doang. Dengan 5G SA, mereka bisa nawarin layanan-layanan khusus yang punya nilai lebih, yang dibikin pas buat kebutuhan tertentu. Ya jelas dong, begitu jaringannya makin canggih, jumlah orang yang pakai juga langsung meledak. Perpindahan ke SA ini berhubungan langsung sama lonjakan jumlah pelanggan dan jangkauan 5G di mana-mana. Coba kita lihat angkanya di grafik ini. Di akhir 2025 nanti, kita bakal mencapai 2,9 miliar pelanggan 5G. Terus, lihat deh, loncatannya ke bar berikutnya, angkanya diprediksi meroket jadi 6,4 miliar di tahun 2031. Pertumbuhannya fenomenal banget. Oke, teknologinya berubah. Tapi terus, apa artinya ini buat kita di kehidupan sehari-hari? Buat kita sebagai pengguna biasa, atau buat industri-industri lain? Yuk kita lanjut dan lihat apa aja yang jadi mungkin. Ada dua teknologi kunci yang benar-benar jadi nyata berkat 5G Standalone. Namanya Network Slicing sama Fixed Wireless Access atau FWA. Coba kita bedah satu-satu ya. Network Slicing ini keren banget. Coba bayangin, ada satu jalan tol fisik, tapi kita bisa bikin banyak jalur virtual di atasnya. Ada satu jalur khusus super cepat dan stabil buat ambulans, satu jalur lain buat streaming video 8K, terus ada lagi jalur buat sensor-sensor kecil. Nah, itulah yang dilakuin network slicing buat data. Dan ini bukan cuma teori loh. Sekarang ini udah ada 65 layanan komersial network slicing yang aktif. Dan 21 diantaranya itu baru diluncurkan tahun ini aja. Ini bukti kalau layanan-layanan canggih ini udah mulai dijual ke bisnis dan juga ke kita, para konsumen. Selanjutnya FWA, gampangnya gini, ini tuh internet rumah atau kantor yang super ngebut, tapi nggak perlu narik kabel fiber optik, semuanya lewat sinyal 5G. Ini bisa jadi saingan berat buat internet kabel biasa, apalagi buat daerah yang susah dijangkau kabel. Dengan semua kemampuan baru ini, yang nggak heran kalau 5G mulai mendominasi lalu lintas data. Coba kita lihat di diagram ini, di akhir tahun 2025, 5G diprediksi bakal nanganin 43%, itu yang bagian ungu, dari semua lalu lintas data seluler.
Nah, slide ini nunjukin masa depannya dengan jelas banget. Lihat deh loncatannya. Dari 43% di tahun 2025, kita bakal lompat jauh ke 83% di tahun 2031. Artinya, hampir semua lalu lintas data seluler bakal jalan di atas jaringan 5G. Ini benar-benar pengambil alihan total. Ya, namanya juga teknologi, nggak pernah berhenti kan? Sementara dunia lagi sibuk mengadopsi 5G SA, laporan ini juga udah mulai ngintip ke masa depan yang lebih jauh lagi. Peta jalan ini ngasih kita gambaran yang jelas banget. Kita lihat pertumbuhan 5G yang masif, dominasi FWA sama 5G, dan tepat di ujung periode ini, kita lihat kemunculan generasi berikutnya, layanan komersial 6G yang pertama. Dan ini dia, untuk pertama kalinya kita punya proyeksi resminya. Langganan 6G di seluruh dunia diperkirakan bakal mencapai 180 juta pada akhir tahun 2031. Ini adalah gambaran pertama kita ke era konektivitas yang selanjutnya. Jadi, sambil kita nonton revolusi 5G standalone ini terjadi, pertanyaan berikutnya udah nunggu di depan mata. Kalau 5G aja bisa ngasih kita network slicing dan FEW, coba bayangin deh, 6G nanti bakal bisa bikin apa lagi? Coba kita pikirin sama-sama.